Assalamualaikum buat teman-teman yang nonton video ini. Ini video pertama gue ya. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama temen gue lah yang udah lama nggak pernah ketemu ya kan. Sekarang ketemu di Tangerang. Jadi langsung aja lah ya. Kita kenalan sama dia siapa sih gitu kan. Nah, boleh nih bro, lu namanya siapa bro? Lu bisa kenalin ke teman-teman yang lagi nonton di sini. Lu namanya siapa? Terus sekarang sibuknya tuh ngapain aja? Atau mungkin sekarang udah punya istri atau belum ya? Gitu. Gimana coba bro? Oke baik bro. Halo semuanya. Perkenalkan nama gua Ridwan. Ridwan. Gua temen lamanya si Dayat nih. Gua di sini diundang nih sama dia buat cerita curhat-curhat cowok-cowok jomblo gitu lah bro. Lu aja kali. Oke lah. Terus kerjaan gimana bro selama ini? Alhamdulillah sih kalau soal kerjaan bro. Cuma ya kita mah syukur aja lah, kerjaan mah apa aja ya kan, yang penting punya kerjaan, punya penghasilan. Kalau laki-laki kan yang penting tuh kerja, bener nggak bro? Ya benar. Kerja di sini Tangerang. Ya di Tangerang, gua dari awal lulus ngerantau ke Tangerang bro, sendiri. Pokoknya di sini tuh bener-bener mandiri lah, nggak punya saudara, nggak punya apa gitu kan. Nekat aja, namanya cowok kan, udah nekat dari kampung rantau Tangerang buat nyari penghasilan lah. Ya alhamdulillah nyampe sekarang sih masih kerja ya, walaupun di pabrik ya. Iya, gak ada yang salah lah mau di pabrik gimana pun, kalau misalnya itu ya bikin kita istilahnya bisa berpenghasilan terus halal ya nggak masalah bro. Ya benar, kita mah sebagai cowok gimana sih, yang penting tuh punya kerjaan ya, bang sama cewek. Kalau punya kerjaan itu harga diri itu kerjaan. Karena itu tadi bro, hakikatnya cowok itu adalah kerja. Iya benar Pak, setuju banget itu soal cowok nih ya, ngomong Agak kenceng kali suaranya. Iya kalau ngomongin soal cowok nih bro, cowok itu ditakdirkan buat tanggung jawab. Ya benar. Tanggung jawabnya itu ya semua, kita tanggung jawab buat keluarga, buat pasangan. Apalagi nanti kan kita pasti harus punya pasangan, istri lah contoh. Ya. Penting banget kalau kita sebagai laki-laki nggak punya kerjaan itu nggak ada harga dirinya. Dikasih kita sehat ya kan, kayak gini fisik yang sehat, normal, sempurna. Masa ya cuman nganggur doang, modal cinta doang, Nah, nggak cocok bro. nah sekarang kamu mau nanya nih, tadi kan lu udah kerja ya hampir 4 tahunan lah di sini ya. Nah itu mungkin di umur lu sekarang ya gue bisa kira itu di 25-26 itu udah ada lah. Nah ini kan fase-fase buat cowok yang dimana kayak berpikir gue harus punya pasangan nih gitu. Karena kan kerjaan udah ada ya kan, istilahnya apalagi sih yang mau dicari gitu. Kalau nggak pasangan ya pasti kan pengen rumah tangga gitu. Itu gimana untuk di umur lu sekarang ini? Sedih bro, ceritain bro. Aduh, Tapi gimana bro ya, kita kalau soal buat nyari pasangan ya, maksudnya agak sedikit rumit tapi unik gitu bro. Kadang kita udah nemuin pasangan yang menurut kita udah cocok, nyaman. Kita lihat kadang dari pihak orang tua ada yang setuju ya kan ya. Apalagi sekarang yang zaman ceweknya sekarang ini benar-benar harus punya banyak kan sih titel ya, harus titel lah, penting itu. Kayak kita aja yang dari yang udah gitu bro ya, kita udah kerja, punya penghasilan,
tapi kadang masih sering diselingkuhin bro. Itu gimana? Sedih itu. Iya, makanya kalau Ini kayaknya cerita mendalam banget ya. iya kalau kita ngomongin Gimana? soal umur ya, Ah, kenapa tanya sekarang kok belum punya pasangan? Udah Iya. umur lu udah 26 bro, udah 27, 28, 29 ya kan? iya. Kok masih belum punya pasangan? Ya itu bro, umur itu nggak ngejamin kedewasaan seseorang, nggak ngejamin buat kita harus punya pasangan itu, maksudnya harus nikah, harus ini, nggak bisa bro. Gue udah nyobain, tetap aja bro, kalau Itu- emang belum waktunya susah. Itu yang kemarin gitu, maksudnya sebelumnya emang udah punya pasangan dan pasangannya itu renceng gitu. Gimana? Iya, dari yang gua obrolin sekarang ini kita ngomongin dari yang si X kemarin lah. Oh, si X Kan ini. gua baru putus, baru ada 6 bulan bro. Oke, berarti si X ini emang dari awalnya emang udah mantep lah sama lu. Iya, Udah mantep sama lu yang dimana lu udah wah ini gua nih gitu kan. Tahu-tahu di tengah jalan si X ini melenceng gitu. Nah, itu kan pasti ada sebab dan kenapa dia bisa kayak gitu kan lu harusnya nyari tahu dulu, Bro. Nah, sebabnya kenapa? Karena di awalnya kan baik-baik aja. ya itu bro, soal buat memahami cewek itu kita sebagai cowok bener-bener harus teliti ya. Kita cowok itu dipaksa buat ngertiin mood cewek ya. Kita Oh ya pasti. pertama harus ngikutin kemauan pasangan kita. Sekarang kita udah oke nih, ya kita turutin. Nanti ada lagi minta kita buat serius, jangan seriusin, tetap aja perjalanan kadang-kadang melihat yang lebih dari kita bisa aja melenceng. Nah, yang dari pelajaran yang gua alamin gitu bro, kalau di umur sekarang itu buat serius itu susah udah, pokoknya mah kita harus benar-benar selektif lagi buat nyari pasangan. Contoh kayak kita nih ketemu cewek lah kan, kita jangan terlalu langsung bawa perasaan dulu. Oh ya itu Kita harus benar-benar cari tahu dulu, selektif lagi, jangan sampai gagal lagi. Kita kan umurnya udah mateng bro. Nah, iyalah, mau Kan di umur segini itu kita bener-bener kompleks banget pikirannya kan, pikir keluarga iya, Nah, itu wah, masa depan kewajiban. dia, Iya, betul. terus mikirin pasangan juga, harus ngertiin pasangan kita kayak gini jadi laki-laki itu bener-bener berat bro. Kalau masalah kegagalan sih sebenarnya masalah ada dari kitanya juga, ada dari kayak pendapat yang berbeda kadang. Masalah hal kecil sepele aja digede, namanya juga pacaran kok.
butuh gua enggak gitu. Dan gua pun sebaliknya, kalau gua sih emang deketin lu ya karena gua butuh lu karena buat jadi pasangan gua gitu kan contohnya. Tapi ketika lu kayak istilahnya kayak gitu terus melujak terus gitu, gak ada progres, ya buat apa gitu. Itu udah ketahuan gitu kan, kalau dia tuh ya bukan jadi, lu bukan jadi miliknya dia lah, jadi kayak prioritas lah kasarnya ya gitu kan. Ya emang sih semuanya butuh proses, tapi kan kalau kejadiannya itu udah pacaran, lu udah berapa lama nih menjadi sama ex ini? Wah, jalan 2 bulan ada kali ya? masih X. Wah, lebih bro. Nah, itu udah bukan jadi prioritas, tapi udah jadi kebutuhan harusnya. Udah tahu satu sama lain lah karakternya. Karakternya udah. Tapi Harusnya seperti namanya itu. orang ya bro ya, manusia nih, apalagi cewek, emang lu unik banget bro. Kita udah semaksimal mungkin aja masih ada yang Iya. bisa berubah, apalagi datangnya orang ketiga. Nah, Nih bro, gue yang Mana paling orang ketiga? anehnya itu ngejalanin hubungan itu kandas pasti gara-gara orang ketiga. Itu nggak Tahu tahu dulu, itu gua potong karma nih. gua apa gimana itu. gua potong dulu nih. Tadi kan lu yang selalu ngalah pertama. Terus tiba-tiba karena dia merasa kayak dia kalau misalkan apa harus turutin gitu. Nah, itu kan bisa menjadi bumerang buat lu sebenarnya. Nah, kembali lagi lu bilang ada orang ketiga. Nah, maksudnya gimana nih, orang tiganya orang tua apa ini, gue nggak tahu nih. Ya orang ketiganya itu ya orang baru bro. Jadi Nah, kok bisa gitu? jangan dari situ gua balik lagi kan tanya, si cewek ini makhluk yang unik. Ya padahal lu selalu ini kan, selalu ngikutin apa kemauan dia. Harusnya kan dia bisa, dia selalu support gua nih gitu. Tapi kenapa harus ada orang ketiga gitu? Ya balik lagi Apa yang kurang gitu maksudnya? kata gue juga, si cewek ini nih makhluk bener paling unik Ya, bener-bener. Kita sebagai laki-laki ya udah berusaha semaksimal mungkin. nah, Bener-bener kita sebagai laki-laki yang mau emang banyak lagi lemburan bro, capek ya kan. wajar. Terus itu juga hari-hari pas emang gua belum weekend, jadi masih hari-hari kerja Tapi gua. lu udah jelasin kan kalau gue lagi kerja Ya nih. kalau gue ini lagi banyak ini terus minta ketemu tiap hari, nah itu yang gua nggak suka. Jadi kan kita sebagai laki-laki kan punya kesibukan juga ya. Iya, benar. Kita punya kerjaan, punya hobi. Benar. Soal cinta ya udah ngasih tanya lah, kita juga sebagai laki ngerti lah gimana sih feedbacknya. Ketika si cewek emang udah sayang sama kita ya kita juga pasti ada. Nah kan gue jawab di situ, nanti aja hari ini pas gue jawab kayak gitu malah mama dia tiba-tiba ya ngomong kalau kita putus aja. Kan di situ gue bingung bro. Jadi ini tuh Gampang banget gitu ngomongnya. iya, maksud gua kita yang udah ngebangun dari nol ya,
kok gampang banget buat bilang terus gitu bro, kan aneh. Pas gua terus ini kesini ternyata si X ini memang udah kenal lagi sama orang baru, dan orang barunya itu dikenali sama orang tuanya. Itu gimana bro perasaan? Tapi emang bukan karena lu yang sibuk itu tadi. Bukan, kalau soal sibuk kita sebagai laki-laki apa sih yang nggak usahain prioritasin buat anak? Ya kerja itu kan buat dia juga lah. Iya, Ya kan? makanya kan gue balik lagi, cewek itu unik, Nah, itu yang harus kita sebagai. tapi gini, orang tuanya jodohin apa ngenalin ya, berarti kan istilahnya kayak jodohin lah saat langsung. Nah tapi untuk sebelumnya orang tuanya ke lu gimana nih, si X ini orang tuanya gitu loh. Kalau respon orang tuanya sih awal gua ketemu sama dia baik sih, ya bagus lah responnya. Cuma makin kesini kok kayak dia beda, nggak tahu sih gua bikin kesalahan apa itu ya, mungkin ada aja, cuman gua nggak sadar atau gimana. Tapi kan gua bilang gua kalau memang orang tua ada yang nggak suka lihat dari gua ngomongin, tapi kan kata si X ini ada aja, kita lancar aja, ya udah kan sama fan aja ya kan, lanjutin aja hubungan sini. Nah ini yang janggal ini tiba-tiba kenalin si orang ketiga ini tanpa gua tahu. Nah si X ini ternyata ya udah dilanjutkan dan cewek-cewekan chattingan tapi tanpa pengetahuan gua. Dari situ kan pokoknya 2 bulan sebelum benar-benar kita benar-benar break ya buat selamanya tuh, ternyata dia itu yang udah komunikasi sama si orang ketiga ini. Nah pas ngomong gimana dia ngomong buat ngomong keseriusan orang ngomong orang tua, dia gua rasa sih cuma gimmick aja bro, itu kayak cuma buat kayak victim aja doang ya. Jadi ketika gua nggak bisa ngomong langsung ke dia orang tuanya, itu dia buat putusin gua, itu buat alat doang. Sadis ya. Iya, makanya hubungan sekarang ini toksik banget. Kita udah berusaha buat baik, tanggung jawab. Tapi gini, gue kurang nangkep nih masalah orang tiga. Maksudnya kan gini nih, kan udah lama sama lu, si X ini sama lu udah lama, datang orang ketiga, ya masa udah lama dengan mudahnya langsung orang baru, pasti kan butuh adaptasi dulu lah. Kalau misalnya orang, ya sorry nih cewek-cewek yang nonton, kita bukan berarti apa ya, bukan berarti nyamain kalian, nggak, bukan ya bro, tapi dari sudut pandang kita aja Ya nggak boleh lah samain. ya, dari sudut pandang pengalaman temen gue ini. Maksudnya kan cewek kalau udah benar-benar kenal sama kita, udah lama kenal sama kita kan harusnya kan udah tahu karakter kita masing-masing kan. Tapi kenapa datang orang ketiga langsung kayak gitu? Dan yang bikin gue herannya kenapa nggak ngomong gitu loh. Biasanya ngomong kan, biasanya kan kalau orang udah saling percaya kan, yang gue udah yang deket ini misalkan contohnya, nah biasanya kan kayak gitu tuh biasanya tuh dalam hubungan yang udah lama. Nah itu kalau ini kok langsung gitu, biasanya kan kalau gue orang-orang awam ya, misalnya yang gue amatin aneh aja gitu bro. Jadi jawabannya kita gimana ya? Kita Aneh kayaknya. dari niat kita dari awalnya benar-benar harus selektif buat nyari pasangan, jangan sampai kita terjerumus sama kenyamanan si cewek juga. Kita anggapnya dia udah oke nih sama kita ya, ternyata dia cuman ya buat Jadi kosongan kali ya. ya. Tapi kalau kosongan kita bisa lama kan, nggak mungkin dong. Kalau kekosongan sih kayaknya lebih kurang ini ya, kurang tepat aja. Mungkin gimana ya? Jadi dia anggap kita itu berasa emang benar-benar sebagai laki-laki pilihan dia, tapi ternyata cuma buat
Mengendor tuh bahasanya gimana sih buat ngungkapinnya tuh? Boneka, Hah? si boneka. Bisa jadi ya, bahasa kasarnya itu buat apa yang berjalan aja sih bro. Jadi kayak mikirin yang penting dia, Anjir, ada yang berjalan, cuk. ya yang penting dia Suwe. buat kemana, buat main, buat nongkrong ya kan, Buat kayak update status gitu kali zaman sekarang. buat main, yang penting ada gitu. Tapi harusnya kan lu, harusnya kalau misalnya udah tahu orang ketiga lu harusnya udah ambil tindakan dong. Kalau itu kan kita udah jelasin orang ketiga ini itu sebelum kita benar-benar break sama Ya. dia ini kan udah kelihatan bro, 2 bulan sebelum kita break lama masih action kan udah kelihatan sama kita. Makanya pas itu kan gue mutusin buat langsung nyamperin kan ke rumahnya, Ya, ketemu buat ngomong ke orang tuanya segala macem. Gua di situ bener-bener gua lihat dia udah sama si orang ketiga ini, makanya dari situ gua mutusin buat ya udah oke, kalau memang buat putus ya udah, kan kamu udah jelas kita sebagai laki-laki ya udah dulu kan bro. Iya. Udah ngeliat dia sama orang lain, ngapain kita masih ngejar-ngejar ya, emang sih buat 1 bulan 2 bulan kita belum bisa move on ya, tapi bisa kesini ya alhamdulillah sih gua udah bisa move on bro. Ya kita balik lagi sih, cewek kalau udah kayak gitu value-nya berarti kan rendah gitu kan. Ya kita nggak usah perlu ngomong rendah, Ya. ya udah ketahuan aja. Udah ketahuan aja sih. Tapi- nggak usah perlu dikejar lagi, nggak usah ngemis-ngemis lagi ke dia. Oke. Tapi yang gua mau tanyakan adalah, kan kadang kita udah lama berhubungan gitu, nggak mungkin langsung bisa move on. Nah, cara lu untuk mengatasi kayak, wah kurang ajar nih cewek gitu, gua harus bisa move on nih, dengan cara apa nih lu? Kalau gua pribadi sih buat teman-teman yang nonton ya, Ya tuh coba di kita ini. sebagai laki-laki kalau emang pernah disakitin, terus kita gimana caranya buat move on dari si act ini, saran gue sih poin pertama sibukin diri dengan hal-hal positif aja bro. Contoh kayak kita sibukin dengan hobi kita, terserah buat cowok hobi apa sih, main futsal, biliar, atau misalkan yang lain terserah aja. Yang penting kita sibukin yang hal-hal positif Positif aja lah intinya. ya. Dan fokusin buat kerja, terutama banyakin tabungan lagi bro. Wah itu marus. Penting banget itu, pokoknya Buat rekening ya. pokoknya mah kita harus bisa nunjukin kita pernah dibuang sama dia layaknya sampah, kita harus jadi emas di orang lain gitu bro. Kayak. Tuh, Setuju sih, poin- gua setuju. pokoknya mah nggak usah ditangisin cewek-cewek kayak gitu Udah mah. sambil makan biar enjoy. Ya mana bro, Nah, mah cewek-cewek kayak gitu mah kita nggak usah dikejar-kejar lagi bro. Kita berhak bahagia di atas orang yang tepat. kayak. Tapi Terus ini terakhir tindakan lu setelah kejadiannya kemarin gitu. Terus kan lu kerja juga ya, udah mending lah. Apa nih planning lu buat kedepannya yang lu harus capai, atau mungkin lu harus lakuin apa gitu? Jadi biar ada gambaran juga buat teman-teman pernah ngalamin hal yang serupa mungkin kayak lu, terus cara ngatasinnya, dan setelah udah mengatasin kan kita punya kehidupan. Nah kehidupan berikutnya mungkin bisa buat gambaran mereka yang nonton, gue harus seperti ini. Nah, dari lu sendiri gimana bro? kalau dari gua pribadi sih, dengerin ya bro ya nih buat yang nonton nih, kita harus satu punya planning buat kedepannya, penting. Apa contohnya? Planning itu kan banyak. Planning kedepannya ya kita, tujuan kita setelah Kan udah Terus dari si X. mengatasi tuh. ya setelah putus dari si X ini, kita kan jadi punya semangat lagi tuh, semangat buat kita sebagai laki-laki. Kita punya prinsip, kita berbeda-beda ya, biar kita laki-laki, tapi lu sama gue juga beda kan. Ya pasti beda. Nah, antara lu fokus buat nyari pasangan buat nikah, ya emang lu buat mikirin
misal kayak lu kan udah kuliah nih, gua kan belum. Nah mungkin dari gua, wah kayaknya gua harus kuliah sekolah, jadi nyari relasi lagi biar kita juga tingkatin diri berarti ya. ya value kita tinggiin lagi, atau kita mungkin fokus buat tabungan aja biar gua nggak kuliah tapi ya kita fokuskan nih kerja Mungkin buat kita usaha atau bisnis nah, nanti. setelah udah banyak kan kita bisa buka usaha. Nah dari situ kalau buat kedepannya kita punya planning masing-masing ya. Kalau gue pribadi nih, kalau dia pertanyaan ke gue, kalau gue pribadi sih gue niatnya satu pengen kuliah, Amin. kan pengen kuliah sambil ngumpulin tabungan juga. Nah setelah itu baru nyari pasangan. Jadi kita udah punya tabungan banyak, Amin. detail ada. Iya. Nah kita berharga bro di mata cewek, serius. Pasti Yakin dah, gua, bro. udah pasti. Itu udah pasti bro. Mertua mana sih yang nggak Tanpa- mau punya Ya. menantu kayak kita misalkan udah berhasil nih sebagai cowok. Intinya kita berkecukupan lah gitu. Di mata orang juga kita dipandang ya bagus gitu. Emang itu sih poin pentingnya adalah gitu bro. Mungkin gua ambil kesimpulan yang dari teman gua Ridwan. Jadi sepahit-pahitnya hidup itu ada manisnya lah. Ya, Berarti kan kita nggak boleh ambil pahitnya. Ya anggap aja itu pahit ya udah cerminan kita aja buat ke depan gitu kan. Itu sih mungkin kalau dari gue sih kayak gitu ya bro. Ini gue thank you nih udah gue ngobrol gitu cerita Sama-sama, banyak. bro. Dan gue pun sama sih bro, sebenarnya punya pengalaman yang kayak lu. Cuma karena berhubung gue mau orangnya kan cuek, jadi ya udah nggak terlalu pusing banget kalau cewek gitu. Yang gue ambil pusing itu ketika orang tua gue menangis ya, gimana orang tua gue minta gue nggak bisa ngasih, itu yang paling buat tertekan di situ. Jadi kalau masalah cewek ya kalau misalkan udah jodohnya gue ya udah, kalau nggak jodoh ya tinggal nyari lagi gitu. Bukan berarti gue ngegampangin cewek ya, kalau misalnya kita nggak bisa bertahan sama si cewek tersebut ya buat apa, tadi yang gue bilang kan. Yang penting kayak gitu sih. Nah buat teman-teman juga tetap semangat lah, mau itu pasangan siapapun ya jaga dengan baik gitu ya. Kalau bisa komunikasiin, ada apa-apa komunikasiin, jangan diam-diam tiba-tiba kayak kayak gitu maksudnya. bener, bro. Kayak gitulah, Penting itu. komunikasi intinya gitu. Nah, mungkin dari video kali ini mungkin itu aja ya. Kalau misalnya ada request atau siapa lagi nih tamu atau temen lu yang mau diundang buat yang ngobrol-ngobrol pengalaman hidupnya gitu, ya bolehlah tulis di ini kolom komentar ya. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.